Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Namun tidak sedikit manusia cenderung lalai, lupa dari perintah tersebut, yaitu bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam agama Islam, syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur juga dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup, karena dengan bersyukur seseorang dapat memperoleh kepuasan dan rasa bahagia yang mendalam atas segala nikmat yang diberikan. Maka berbahagialah Anda, wahai sahabat beriman, yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Anda akan mendapatkan 7 keutamaan besar dari Allah. Berikut ini 7 keutamaan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah nikmat akan terus ditambah oleh Allah. Syukur berkaitan pula dengan keberkahan. Seseorang yang rajin bersyukur, insya Allah akan dikaruniai hidup penuh berkah. Ia akan merasa tercukupi dengan berapapun rezekinya yang telah diperolehnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menambah nikmat kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Dengan demikian, faedah banyak bersyukur akan kembali pada diri orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah diberi ketenangan hidup. Salah satu manfaat kita gemar bersyukur kepada Allah, meraih ketenangan batin dengan meningkatkan kualitas rasa syukur. Hati akan terbebas dari segala macam penyakit, semisal sombong, dengki, dan dendam. Pada akhirnya, hati yang bersih akan dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih tenang dan tentram. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Yang ketiga adalah dijamin masuk surga. Syukur dan sabar adalah kunci kebahagiaan seorang muslim. Saat memperoleh kenikmatan, ia bersyukur. Tatkala diuji dengan kesempitan, maka ia bersabar. Ibnu Abbas menuturkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang pertama yang akan dipanggil masuk surga adalah yang senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, apabila datang kepada Nabi SAW suatu perkara yang menggembirakannya,
atau mendapatkan kabar gembira, beliau langsung bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam seharusnya mengikuti keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi insan yang dimudahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hidup penuh berkah. Salah satu manfaat yang kita dapatkan bila kita senantiasa bersyukur adalah membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi. Berapapun rezeki yang didapat, bukan tak mungkin pula rezeki tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga bisa mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 12, sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang kelima adalah terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri dengki, dan dendam. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa penyakit hati dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Bahkan hal-hal tersebut bisa meningkatkan resiko penyakit yang berhubungan kesehatan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menyukai orang-orang yang menyimpan penyakit di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Yang keenam adalah dibebaskan dari siksaan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah tidak akan menghukum seorang hamba jika mau bersyukur dan beriman kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha baik lagi Maha penyayang. Allah hanya menghukum manusia karena dosa-dosanya. Maka jikalau kita memperbaiki amal perbuatan, mensyukuri segala nikmat dari Allah, dan beriman kepadanya secara lahir dan batin, Allah tidak akan menghukum kita hambanya. Allah Maha mensyukuri orang yang mau mengakui nikmat-nikmatnya, sehingga akan memberi pahala berlimpah kepada mereka atas amalan tersebut. Lagi Maha mengetahui keimanan makhluknya, dan Dia Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada setiap orang menurut amalnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah orang bersyukur akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7, jika kamu ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Demikianlah janji Allah kepada orang yang pandai bersyukur. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.